Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selanjutnya materi kita ada di subtema 2. Nah, kalian bisa buka bukunya ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Simak baik-baik materi Ustazah dan sebelumnya Ustazah akan beritahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan kesimpulan isi iklan dan kelebihan dan kekurangan iklan media cetak dan media elektronik. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan campuran homogen dan campuran nitrogen dan membandingkan zat tunggal dengan zat campuran. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan jenis usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Dan yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dan sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Ya, baik anak-anak, kalian perhatikan di hadapan kalian ada 2 gambar. Nah, gambar tersebut merupakan gambar iklan. Coba kalian perhatikan baik-baik. Menurutmu mana yang lebih menarik, iklan di media cetak atau media elektronik? Oke, kalau Ustazah pasti lebih menarik iklan di media elektronik. Nah, iklan disampaikan kepada masyarakat luas melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Nah, berikut ini iklan media elektronik. Antara lain, yang pertama, iklan internet. Iklan internet termasuk iklan media elektronik karena media yang digunakan untuk menyampaikan iklan tersebut berupa alat elektronik seperti komputer, laptop, atau ponsel pintar. Nah, bentuk iklan internet bermacam-macam. Ada yang berupa gambar saja atau berupa gambar dan suara. Nah, biasanya kalian lihat di handphone nih banyak iklan-iklan ya. Ini merupakan iklan internet. Yang kedua, iklan televisi. Iklan televisi disajikan melalui gambar dan suara. Suara yang diperdengarkan pada iklan televisi berupa suara manusia, musik, dan lagu latar serta efek suara. Kalimat-kalimat yang diucapkan pada iklan televisi biasanya unik, menarik, dan mudah diingat. Dan yang ketiga, iklan radio. Iklan radio disajikan melalui media suara saja. Oleh sebab itu, untuk memperjelas iklan yang disampaikan, selain suara manusia, musik, dan lagu latar, juga disertai efek suara yang menggambarkan sesuatu. Misalnya suara alarm atau suatu kegiatan. Nah, di sini ada contoh sebuah dialog tentang iklan One Puspape. Itu obat anti nyamuk ya anak-anak. Nah, anak-anak, pada iklan media cetak juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa aja kelebihannya? Yang pertama, lebih rinci dalam menyampaikan informasi. Lebih mudah disampaikan dan didokumentasikan oleh pembaca. Pembaca dapat mempunyai banyak waktu luang untuk mencerna maksud dari iklan. Sedangkan kekurangannya, majalah, tabloid, atau surat kabar biasanya hanya dibaca sekali untuk kemudian cepat ditinggalkan atau bahkan dibuang. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan dari iklan media cetak. Selanjutnya ada juga kelebihan dan kekurangan dari iklan media elektronik. Yang pertama dari iklan internet. Akses yang sangat luas karena dapat dilihat oleh pembaca dari dalam maupun luar negeri. Nah, itu kelebihannya. Terus, target pembaca yang lebih spesifikasi. Selanjutnya iklan radio. Nah, iklan radio ini kelebihannya, radio memiliki efektivitas dalam menyela perhatian pendengar dan menciptakan minat akan suatu informasi.
Dan pada media elektronik yaitu iklan televisi, kelebihannya penonton dapat melihat dan mendengarkan produk atau jasa yang didemonstrasikan. Televisi memungkinkan untuk menjangkau banyak orang pada tingkat nasional atau regional dalam waktu singkat. Selain kelebihan, ada juga kekurangannya. Nah, pada iklan internet, kekurangannya hanya bisa diakses oleh konsumen yang menggunakan internet saja. Jadi yang tidak punya internet tidak bisa lihat iklan internet. Dan pada iklan radio, kekurangannya radio tidak dapat mendemonstrasikan produk yang diiklankan. Radio menyiarkan hanya sekelebat dan sekali dengar. Dan kekurangan pada iklan televisi yaitu televisi menyiarkan hanya sekelebat dan sekali dengar. Relatif lebih mahal dalam hal biaya produksi dibandingkan pembuatan iklan media cetak, internet, ataupun iklan radio. Nah, itu kekurangan dari iklan media elektronik. Dalam pembuatan iklan harus berusaha menggunakan berbagai kata serta kalimat yang dapat menarik perhatian masyarakat. Tujuannya agar masyarakat bersedia menggunakan produk atau jasa yang mereka tawarkan. Nah, ciri-ciri bahasa iklan yang dapat menarik perhatian seperti kata yang digunakan singkat, menarik, logis, dan sopan. Yang kedua, kata-katanya dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat. Yang ketiga, dapat menonjolkan informasi yang dipentingkan dalam iklan. Yang keempat, dapat menunjukkan sasaran iklan. Ada banyak informasi yang disampaikan dalam sebuah iklan. Namun, banyaknya informasi tersebut dapat dengan mudah diserap dengan cara membuat kesimpulan. Nah, kalian dapat menyimpulkan iklan dengan cara memperhatikan inti pembicaraan atau gagasan pokok kalimat tersebut. Nah, di sini ada sebuah contoh iklan. Di sini tentang mesin cuci Viotron mencuci banyak irit listrik. Nah, di sini merupakan keunggulan dari produk tersebut. Lalu, gimana cara menentukan kesimpulannya? Nah, iklan tersebut menawarkan mesin cuci dengan merek Viotron. Mesin cuci tersebut dapat mencuci banyak pakaian dengan sedikit menggunakan listrik. Nah, itu tadi kesimpulan dari sebuah iklan mesin cuci Viotron. Membandingkan zat tunggal dan campuran. Air panas yang dituang termasuk zat tunggal, sedangkan campuran air dan kopi termasuk campuran. Bagaimana cara membedakan zat tunggal dan campuran? Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari materi sejenis. Zat tunggal berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain melalui reaksi kimia. Contohnya kayak oksigen, hidrogen, nitrogen, aluminium, besi, emas, dan perak. Itu merupakan unsur. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang terdiri dari dua zat atau lebih yang bergabung melalui reaksi kimia. Contohnya kayak air atau disingkat dengan H2O, karbon dioksida, dan natrium klorida atau garam dapur. Campuran adalah ada yang bersifat homogen dan heterogen. Campuran homogen adalah campuran dua atau lebih zat tercampur secara merata, seperti garam yang di subtema 1 sudah Ustazah jelaskan. Dan campuran heterogen adalah campuran dua atau lebih zat yang tidak tercampur secara merata. Contohnya seperti air dicampur dengan pasir. Nah, lama-kelamaan pasirnya akan mengendap, tidak larut bersama air seperti garam. Contoh campuran homogen dan heterogen. Nah, campuran homogen seperti alkohol 70%. Nah, ini campuran homogen karena dia menyatu dengan zat lain. Lalu sirup. Nah, air sirup. Air kita campur sirup,
warnanya akan berubah menjadi warna sirup merah dan tidak tersisa atau tidak mengendap. Lalu selanjutnya larutan oralit. Nah, ini merupakan campuran oralit. Jika kita campurkan dengan air, oralit tersebut akan larut bersama air. Nah, sedangkan contoh campuran heterogen nih seperti tanah dicampur dengan air, maka lama-kelamaan dia akan mengendap di bawah sini tanahnya ya. Terus air dan minyak. Jika kalian gabungkan air dengan minyak, itu tidak akan larut minyaknya dan tidak akan bergabung bersama air. Adonan beton atau adonan semen. Biasanya kalau ngebangun rumah itu semen dan air itu digabungkan dan pasir. Nah, dia tidak larut merata tapi ada sisanya ya. Keju juga merupakan campuran heterogen karena dia tidak larut dengan air. Persatuan dan kesatuan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dapat diraih dengan semangat persatuan dan kesatuan para pejuang dan seluruh rakyat Indonesia. Makna persatuan dan kesatuan dalam berbagai aspek kehidupan antara lain, yang pertama, Festival Kebudayaan Nusantara. Perbedaan budaya dapat menimbulkan masalah, namun hal tersebut dapat dicegah jika kita senantiasa menjalin persatuan dan semangat kebersamaan antar warga masyarakat. Nah, contohnya seperti ini, adat kebudayaan yang ada di daerah Jawa. Yang kedua, toleransi dalam keragaman. Selain budaya, Indonesia juga memiliki keragaman agama. Keragaman tersebut harus disikapi dengan bijak agar menjadi kekuatan untuk mencegah berbagai ancaman terhadap keutuhan bangsa. Salah satu sikap bijak dalam keragaman adalah toleransi antar umat beragama. Nah, seperti yang ada pada gambar, walaupun berbeda agama, tapi tetap bersatu membangun atau memperbaiki sebuah jalan. Dan yang ketiga, tolong-menolong. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain di setiap aktivitasnya. Manusia sebaiknya saling tolong-menolong. Sikap tolong-menolong mencerminkan persatuan dan kesatuan. Nah, seperti ini ya. Pada gambar, ini bapak-bapak sedang membantu mendorong mobil. Sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan perlu dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya saja menjaga hubungan baik dengan orang lain. Menjaga hubungan baik dengan orang lain dapat memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Contoh sikap menjaga hubungan baik dengan orang lain adalah senantiasa menghargai dan menghormati orang lain. Menjaga hubungan baik dengan orang lain dapat mencegah timbulnya perselisihan dan permusuhan. Jenis usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, kegiatan ekonomi itu dipengaruhi oleh kenampakan alam dan sumber daya yang ada di sekitar. Dalam kegiatan ekonomi terdapat berbagai jenis usaha yang dilakukan. Contohnya antara lain, yang pertama pertanian. Indonesia memiliki lahan yang subur serta iklim yang mendukung untuk bidang pertanian. Hasil pertanian di Indonesia misalnya padi, sagu, umbi-umbian, dan palawija. Dan jenis usaha yang kedua yaitu perkebunan. Usaha perkebunan banyak dilakukan di wilayah dataran tinggi. Beberapa contoh hasil perkebunan antara lain tebu, kapas, tembakau, ada juga tanaman tahunan seperti teh, pala, kelapa, karet, dan kelapa sawit. Usaha yang ketiga, perdagangan.
Perdagangan merupakan kegiatan penyaluran barang hasil produksi kepada konsumen. Perdagangan juga dapat dilakukan antar negara melalui kegiatan ekspor dan impor. Usaha yang keempat, pertambangan. Nah, kegiatan pertambangan adalah usaha masyarakat menggali dan mengelola sumber daya alam berupa barang tambang dalam bumi. Contoh hasil pertambangan antara lain timah, batu kapur, minyak bumi, batu bara, dan aluminium. Usaha yang kelima, perhutanan. Indonesia memiliki hutan yang luas sehingga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat. Contohnya hasil hutan antara lain seperti kayu pinus, jati, dan rotan. Usaha yang keenam, perikanan. Berdasarkan jenis perairannya, usaha perikanan dibedakan menjadi usaha perikanan air tawar, payau, dan asin, yaitu laut. Usaha yang ketujuh, perindustrian. Usaha perindustrian merupakan kegiatan usaha yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi dengan memanfaatkan sumber daya sekitar. Dan yang kedelapan itu peternakan. Usaha peternakan adalah pemanfaatan hewan baik untuk dikonsumsi atau dimanfaatkan bagian tubuhnya seperti daging. Misalnya seperti ayam dimanfaatkan untuk diambil telur dan dagingnya. Dan yang terakhir, usaha jasa. Usaha jasa tidak menyediakan produk berupa benda, melainkan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Jasa tidak memiliki bentuk seperti benda, namun dapat dirasakan manfaatnya. Nah, misalnya jasa kesehatan yang diberikan oleh dokter. Dan jasa mendapatkan ilmu dari guru. Selanjutnya, jenis usaha yang dikelola oleh perseorangan dan kelompok. Berdasarkan pengolahannya, usaha dibedakan menjadi usaha perseorangan dan usaha kelompok. Usaha perseorangan dikelola oleh satu orang, sedangkan usaha kelompok dikelola oleh lebih dari satu orang. Nah, di sini usaha perseorangan. Contohnya ada toko kelontongan, petani padi, salon rumahan, pedagang kaki lima, penjahit rumahan. Nah, ini merupakan usaha perseorangan yang keuntungan dan ruginya ditanggung oleh pemilik usaha tersebut. Nah, usaha kelompok di sini terdiri dari firma atau disingkat dengan FA, persekutuan komanditer atau CV, perseroan terbatas atau PT, koperasi, BUMN atau disingkat dengan Badan Usaha Milik Negara, dan BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Nah, ini merupakan usaha kelompok. Jadi modalnya tidak hanya dari satu orang saja, melainkan dari beberapa orang. Jadi kalian paham ya antara usaha perseorangan dan usaha kelompok. Baik anak-anak, selesai sudah materi kita hari ini. Pekan depan kita lanjut ke materi subtema 3. Kalian persiapkan bukunya dan sebelum itu pelajari lagi agar kalian lebih paham. Ya, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.